Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa, dan tetap dalam lindungan ilahi Robi. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab 7, garis dan sudut part 1. Ini adalah materi pertemuan ke-10, semester 2 tahun pelajaran 2020-2021, mata pelajaran matematika untuk kelas 7 pada hari ini, Rabu, tanggal 24 Maret 2021. Akan tetapi sebelum kita mulai, lebih baik jika kalian subscribe, like, dan komen terlebih dahulu di dalam kolom komentar. Terima kasih. Kompetensi dasar 3.10 menganalisis hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Kemudian 4.10 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Bagian A, menemukan konsep sudut. Perhatikan dan amati dengan seksama pada gambar 7.17 berikut ini. Beberapa aktivitas atau suatu objek yang membentuk sudut. Seseorang yang lagi memanah. Kemudian orang yang lagi push up. Kemudian yang memancing antara pancing dan kailnya. Kemudian laptop yang lagi dibuka. Kursi, kemudian ada meja biliar. Oke. Pengertian sudut. Pengertian sudut adalah pertemuan dua sinar garis pada satu titik yang disebut titik sudut. Secara matematis, hubungan sinar garis dan titik sudut diilustrasikan sebagai berikut. Perhatikan di sini ada sudut yang terbentuk oleh dua garis atau dua sinar garis. P adalah titik sudut, kemudian PA adalah sinar garis PA, dan PB adalah sinar garis PB. Nah, sudut yang terbentuk adalah sudut APB. C. Jenis-jenis sudut. 1. Sudut siku-siku adalah sudut yang besarnya 90 derajat. Kedua, sudut lancip adalah sudut yang besarnya antara 0 derajat dan 90 derajat. 3. Sudut tumpul adalah sudut yang besarnya antara 90 derajat dan 180 derajat. 4. Sudut lurus adalah sudut yang besarnya 180 derajat. 5. Sudut satu putaran penuh atau sudut penuh adalah sudut yang besarnya 360 derajat. 6. Sudut refleks adalah sudut yang besarnya antara 180 derajat dan 360 derajat. Oke, perhatikan gambarnya. Di nomor 1, sudut ABC itu adalah sudut lancip. Besar sudutnya kurang dari 90 derajat. Kemudian nomor 2, di situ adalah sudut siku-siku. ABC, siku-siku di B. Itu disebut sudut siku-siku karena besar sudutnya 90 derajat. Kemudian yang ketiga, sudut ABC adalah sudut tumpul karena besar sudutnya antara 90 derajat sampai 180 derajat. Nomor 4 itu adalah sudut lurus, sudut B. Karena besar sudutnya tepat 180 derajat. Nomor 5, di situ ada sudut ABC. Disebut sudut refleks karena besar sudutnya antara 180 sampai 360 derajat. Kemudian satu putaran penuh itu adalah 360 derajat, tepat. Oke. D. Sudut yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan gambar. Di sana ada arah utara adalah sekolah, kemudian arah timur laut itu adalah bukit, kemudian arah timur itu ada taman permainan, kemudian arah tenggara di sana ada rumah sakit, kemudian arah selatan di sana ada masjid, dan arah barat daya di sana ada kedai, arah barat ada pejabat pos, kemudian arah barat laut ada hutan. Nah, posisi Erik ada di tengah-tengah. Oke. Hubungan antar sudut. Yang pertama, sudut berpenyiku atau berkomplement. Perhatikan gambar.
sudut A dan B saling berpenyiku. Itu jika A derajat ditambah B derajat sama dengan 90 derajat. Kemudian 2, sudut berpelurus atau bersuplemen. Perhatikan gambar. Sudut A dan B saling berpelurus jika A derajat ditambah B derajat sama dengan 180 derajat. Kemudian nomor 3, sudut bertolak belakang. Perhatikan, sudut A dan B atau C dan D itu saling bertolak belakang, sehingga besarnya sama. Jadi, A derajat sama dengan B derajat dan C derajat sama dengan D derajat. Oke, nomor F, sudut pada segitiga. Perhatikan, jumlah ketiga sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Jadi, sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Nah, pada sudut luar segitiga berlaku 1, sudut X sama dengan sudut B ditambah sudut C. Sudut Y sama dengan sudut A ditambah sudut C. Dan sudut Z sama dengan sudut A ditambah sudut B. Perhatikan gambarnya yang lebih jelas lagi. Oke, poin G, sudut pada garis sejajar. Perhatikan gambar, ada 2 garis sejajar yang dipotong oleh satu garis dan berpotongan di titik A dan titik B. Di situ terbentuk 4 sudut di titik A dan 4 sudut di titik B. Berarti A1, A2, A3, A4, dan B1, B2, B3, dan B4. Oke, 1. Pasangan sudut sehadap. Contohnya, sudut A1 sama dengan sudut B1. Itu adalah menghadap ke kiri atas. Kemudian, A2 sama dengan B2, itu menghadap ke kanan atas. Kemudian, A3 sama dengan B3, menghadap ke kanan bawah. Dan A4 dengan B4, atau sama dengan B4, itu menghadap ke kiri bawah. Oke, nomor 2. Pasangan sudut dalam berseberangan. Perhatikan, dalam berseberangan berarti dia ada di dalam garis sejajar dan menyeberang. Contohnya, A4 dengan B2, berarti A4 sama dengan B2. Kemudian A3 dengan B1, berarti A3 sama dengan B1. Kemudian nomor 3, pasangan sudut luar berseberangan, berarti dia ada di luar garis sejajar dan menyeberang. Contohnya, sudut A1 sama dengan sudut B3. Kemudian A2 akan sama dengan sudut B4. Oke, perhatikan. Nomor 4, pasangan sudut dalam sepihak itu adalah jumlahnya 180 derajat. Dalam sepihak berarti dia ada di dalam garis sejajar tetapi tidak menyeberang. Contohnya, sudut A4 ditambah sudut B1 sama dengan 180 derajat. Kemudian sudut A3 ditambah dengan sudut B2 sama dengan 180 derajat. Oke, nomor 5, pasangan sudut luar sepihak itu juga jumlahnya 180 derajat. Berarti dia ada di luar garis sejajar tetapi sepihak, menghadap yang sama. Contohnya, sudut A1 dengan sudut B4 itu jumlahnya 180 derajat. Dan sudut A2 dengan sudut B3 sama dengan 180 derajat. Oke, di sini ada beberapa sudut yang bertolak belakang. Contohnya, A1 dengan A3 itu besarnya sama, kemudian A2 dengan A4 besarnya juga sama, B1 dengan B3 sama, dan B2 dengan B4 itu juga besarnya sama. Poin H, contoh soal dan pembahasannya. Untuk soal yang pertama atau contoh yang pertama, pengetahuan dan pemahaman.
Perhatikan gambar berikut. Di situ ada sudut PQR, kemudian ada garis S dari Q. Nah, di sana ada sudut PQS sama dengan 6X ditambah 4, kemudian sudut SQR sama dengan 3X ditambah 5. Pertanyaannya, besar penyiku sudut SQR adalah, jawabannya adalah sudut PQS dan sudut SQR itu saling berpenyiku. Berarti jumlahnya 90 derajat. Jadi sudut PQS ditambah sudut SQR sama dengan 90 derajat. Sudut PQS diganti dengan 6X ditambah 4. Kemudian sudut SQR diganti dengan 3X ditambah 5 sama dengan 90. 6X ditambah 3X berarti 9X. 4 ditambah 5 berarti 9 sama dengan 90. Kemudian 9X sama dengan 81. Ingat 81 dari 90 dikurangi 9. Berarti X-nya sama dengan 9. Jadi besar penyiku sudut SQR adalah sudut PQS. PQS tadi sama dengan 6X ditambah 4. Berarti X-nya diganti dengan 9. Berarti 6 kali 9 ditambah 4. Sama dengan 54 ditambah 4 sama dengan 58. Berarti poin D yang benar. Contoh nomor 2 untuk pengetahuan dan pemahaman. Jumlah sudut A dan sudut B adalah 180 derajat. Jika besar A sama dengan 2X ditambah 30 dan sudut B sama dengan 5X ditambah 10, maka besar sudut B adalah, sudut A ditambah sudut B sama dengan 180. Sudut A-nya diganti dengan 2X ditambah 30, sudut B-nya diganti dengan 5X ditambah 10 sama dengan 180. Berarti 2X ditambah 5X sama dengan 7X dan 30 ditambah 10 sama dengan 40. Jadi 7X ditambah 40 sama dengan 180. Jadi 7X sama dengan 180 dikurangi 40, jadi sama dengan 140. Jadi X-nya sama dengan 140 dibagi 7 sama dengan 20. Jadi besar sudut B itu tadi sama dengan 5X ditambah 10. X-nya diganti dengan 20. Jadi 5 kali 20 ditambah 10 sama dengan 100 ditambah 10 sama dengan 110. Jadi jawabannya adalah D. Kemudian contoh nomor 3 itu adalah pengetahuan dan pemahaman. Perhatikan gambar. Ada sudut lurus AOB, di situ juga ada garis OC. Berarti terbentuk sudut AOC sama dengan 3X dikurangi 6 dan sudut COB sama dengan 4X ditambah 25. Besar pelurus sudut AOC adalah, dari gambar terlihat bahwa sudut AOC dan sudut BOC itu adalah saling berpelurus sehingga berlaku sudut AOC ditambah sudut BOC sama dengan 180. Sudut AOC diganti dengan 3X dikurangi 6 dan sudut BOC diganti dengan 4X ditambah 25 sama dengan 180. 3X ditambah 4X sama dengan 7X. Dan negatif 6 ditambah 25 sama dengan 19. Jadi 7X ditambah 19 sama dengan 180. 19-nya ke kanan berarti 7X sama dengan 180 dikurangi 19 sama dengan 161. Jadi X-nya sama dengan 161 dibagi 7 sama dengan 23. Nah, pelurus sudut AOC itu adalah sudut BOC. Sudut BOC tadi 4X ditambah 25. X-nya kita ganti dengan 23. Jadi 4 kali 23 ditambah 25. Berarti 92 ditambah 25 sama dengan 117. Contoh nomor 4. Pengetahuan dan pemahaman. Perhatikan gambar. Di sana ada 2 garis sejajar yang dipotong oleh 1 garis di titik P dan di titik Q.
Nah, diketahui besar sudut P3 atau perhatikan sudut P3 adalah sudut P di nomor 3 yang menghadap ke kanan bawah. Itu besarnya 127. Maka besar sudut Q4 adalah Q4 yang ditanyakan. Nah, perhatikan sudut P3 akan sama dengan sudut Q3 karena dia adalah sehadap. Berarti sama dengan 127. Sudut Q4 dan sudut Q3 itu adalah saling berpelurus, berarti besarnya 180. Jadi, besar sudut Q4 sama dengan 180 dikurangi sudut Q3. Atau 180 dikurangi 127 sama dengan 53. Berarti poin A. Oke, nomor 5. Pengetahuan dan pemahaman. Perhatikan gambar, di sana ada segitiga ABC, kemudian AC diperpanjang sampai titik D. Oke, diketahui sudut ABC sama dengan 36 derajat dan sudut BCD sama dengan 108 derajat. Yang ditanyakan adalah besar sudut BAC. Oke, sudut BAC yang ditanyakan. Nah, besar BCA itu adalah 180 dikurangi 108 karena berpelurus. Jadi sama dengan 72 derajat. Nah, karena sudut BAC, sudut BCA, dan sudut ABC merupakan sudut-sudut pada segitiga, maka berlaku sudut BAC ditambah sudut BCA ditambah sudut ABC sama dengan 180 derajat. Jadi sudut BAC sama dengan yang tadi BCA diganti 72 dan ABC diganti 36. Itu akan sama dengan 180. Berarti BAC ditambah 108 sama dengan 180. Jadi sudut BAC sama dengan 180 dikurangi 108 sama dengan 72. Berarti jawabannya poin C. Oke, contoh nomor 6. Pengetahuan dan pemahaman. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada 2 garis sejajar, kemudian dipotong 1 garis dan bertemu di titik atau ada sudut 4 dan sudut 1. Kemudian ada garis lagi. Besar sudut nomor 1 adalah 95 derajat. Dan besar sudut nomor 2 adalah 110 derajat. Besar sudut nomor 3 adalah, oke, perhatikan di sana. Nomor 1, 95 derajat. Nomor 2, 110 derajat. Oke, sudut nomor 5 dan sudut nomor 1 merupakan sudut yang atau dalam berseberangan. Sehingga sudut 5 dan sudut 1 sama besar, yaitu 95 derajat. Sudut nomor 2 dan sudut nomor 6 saling berpelurus, berarti jumlahnya 180. Sehingga sudut 6 sama dengan 180 dikurangi 110 derajat, sama dengan 70 derajat. Sudut nomor 3, 5, dan 6 merupakan sudut-sudut pada segitiga, sehingga berlaku sudut 3 dan sudut 5, sudut 3 ditambah sudut 5 ditambah sudut 6 sama dengan 180. Jadi sudut 3 ditambah 95 ditambah 70 sama dengan 180. Sudut 3 ditambah 165 sama dengan 180. Berarti sudut 3 sama dengan 180 dikurangi 165 sama dengan 15 derajat. Oke, LKPD 7, materi garis dan sudut part 1. Perhatikan soalnya. Nomor 1. Pada gambar di samping, pasangan sudut yang sehadap adalah, perhatikan gambar garis sejajar A dan B dipotong oleh satu garis yang berpotongan di titik P dan titik Q. Oke, mana yang sehadap? Silahkan dipilih. Nomor 2, perhatikan gambar. Berapa nilai Y pada gambar di samping? Di sana ada 45 dan 5Y. Oke. Nomor 3, perhatikan gambar jika sudut R
PQ sama dengan 70 derajat dan sudut PQR sama dengan 50 derajat, maka besar sudut RAB adalah, di sana ada segitiga PQR, kemudian ada garis sejajar AB sejajar RQ. Kalian tentukan angka-angkanya, nanti akan ketahuan mana yang bisa dihitung lebih dulu. Nomor 4. Perhatikan gambar. Besar sudut CBD. CBD berarti yang 7A ditambah 8. Itu artinya sudut ABD ditambah sudut DBC, karena berpelurus berarti besarnya 180. Nah, nanti kalian akan ketemu nilai A dan tinggal disubstitusi ke 7A ditambah 8. Oke. Nomor 5. Besar sudut terkecil yang dibentuk oleh jarum pendek dan jarum panjang pada pukul 9.30 merupakan jenis sudut. Kalian tahu gambar dulu 9.30 itu jarum panjang di mana, jarum pendeknya di mana, dan kalian ambil yang sudut terkecil. Itu termasuk lancip, tumpul, siku-siku, atau refleks. Nomor 6. Perhatikan gambar berikut. Besar pelurus PQR adalah, di situ ada sudut lurus PQT, POT ya, POT, kemudian ada garis OR, berarti ada sudut POR ditambah sudut ROT itu jumlahnya 180. Kemudian kalian cari nilai X-nya, dan yang disebut pelurus sudut POR itu berarti yang ROT. Oke, bisa. Nomor 3. Nomor 7. Jika besar sudut A 4/5 kali penyikunya, maka besar sudut A adalah, besar sudut A sama dengan 4/5 penyikunya. Sudut siku-siku berarti besarnya 90 derajat. Kalian bisa mencarinya. Nomor 8. Perhatikan gambar di samping. Nilai A adalah, di sana ada sudut siku-siku yang dipotong oleh suatu garis. Jadi di sana ada 4A dan A. Jadi kalian bisa menjumlahkan dan besarnya 90 derajat dan kalian bisa menemukan nilai A. Nomor 9. Perhatikan gambar berikut. Maka besar sudut BAC adalah, nah di sana ada segitiga ABC yang sudut A sama dengan 3X ditambah 10, sudut B sama dengan X ditambah 15, dan sudut C sama dengan 35. Nah, karena di sini adalah segitiga, berarti sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C sama dengan 180. Sudut A kalian ganti, B diganti, C diganti, dan nanti kalian bisa menemukan nilai X. Kemudian kalian kalikan. Karena yang dicari adalah sudut BAC, berarti yang 3X ditambah 10. Nomor 10. Perhatikan gambar berikut. Maka besar sudut AOC adalah, di sana ada sudut AOB itu adalah sudut lurus, berarti sudut AOC ditambah sudut COB sama dengan 180. Kalian bisa menemukan nilai X. Nah, kalau nilai X-nya sudah ketemu, berarti kalian cari sudut AOC, berarti yang 8X dikurangi 20. Jadi setelah X-nya ketemu, kalian kalikan 8 dan dikurangi 20. Oke, ketemu. Silahkan kerjakan LKPD 7, garis dan sudut part 1. Tulis jawaban kalian di kertas folio atau di buku tugas dengan cara penyelesaiannya. Ingat, dengan cara penyelesaiannya. Kemudian difoto dan kirim langsung via WA Ibu paling lambat jam 15.00 atau jam 3 sore. Kalian paham ya? Terima kasih atas perhatiannya, selamat mengerjakan, semoga sukses, dan jangan lupa supportnya dengan tekan tombol subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.